Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ya adik-adik dengan Pak Asep nih dapat bertemu kembali walaupun secara virtual melalui channel YouTube SDN 026 Bojongloa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan mari ingat juga ya adik-adik, mari kita curah limpahkan sholawat serta salam kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Ya, adik-adik gimana kabarnya ya? Semoga Pak Asep doakan semoga adik-adik semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya ya. Walaupun kita udah lama nih belajar di rumah ya, kurang lebih 1,5 tahun nih, hampir 2 tahun ya. Pak Asep doakan yang terpenting itu adik-adik sehat, juga para orang tuanya nih diberikan kesehatan walafiat juga agar diberikan kemudahan dan kelancaran untuk menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar diberikan kemudahan dan kelancaran belajar ke depannya ya. Pak Asep diberikan kemudahan dalam menyampaikan materi pembelajaran, adik-adik diberikan pemahaman ya agar nanti mudah mengamalkan nih apa yang akan kita pelajari ataupun apa-apa yang sudah dipelajari ya dari awal pembelajaran nih dengan Pak Asep, adik-adik bisa mengamalkan ya. Kayak gitu. Tadi gimana? Udah sholat subuh atau belum nih? Jujur, ayo dijawab dalam hati. Sholat subuh nggak tadi? Ayo jujur ya. Sholat subuh Pak Asep aku. Aduh alhamdulillah ya. Alhamdulillah banget kalau kalian udah rajin sholat subuh. Pak Asep aku kesiangan, gimana tuh? Nah semoga ke depannya mah ya nggak kesiangan nih, bisa istiqomah melaksanakan ibadah terutama sholat subuh. Dilanjutkan dengan tadarus Quran, kemudian ada sholat duha juga nih ya, membantu beres-beres orang tua juga di rumah ya. Misal membantu cuci piring atau mengepel ya, menyapu misalnya teh ya. Awali pagi hari dengan berbagai aktivitas kebaikan ya, terutama yang di dalamnya itu bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan apa? Diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih Pak Asep? Nah, sebelum memulai pembelajaran hal ini, coba Pak Asep tanya nih, apakah adik-adik masih ingat pembelajaran kemarin kita belajar tentang apa ya? Apa? Belajar tentang apa? Iya betul ya, belajar tentang kandungan pesan yang ada dalam Quran surat An-Nas. Kayak gitu. An-Nas itu artinya apa ya? Apa artinya? An-Nas itu artinya manusia ya. An-Nas itu terdiri dari berapa ayat? Berapa? Berapa ayat dari surat An-Nas? Nah, betul ya. Ada 6 ya. Surat An-Nas ini berisikan tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dari bangsa jin dan manusia ya, kayak gitu. Dan Pak Asep ingatkan juga ya, surat An-Nas bersama dengan surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas bisa adik-adik amalkan ya. Tiap pagi ya, ada zikir pagi misalnya, adik-adik mengamalkan nih 3 surat ini, membaca terlebih dahulu. Kemudian di sore hari baca lagi 3 kali ya 3 surat ini. Agar apa? Agar diberikan kemudahan, agar diberikan pertolongan ya, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum tidur juga ketiga surat ini ya, surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kalau adik-adik suka
ke pengajian, ke madrasah, ya pasti dianjurkan nih untuk membaca 3 surat ini ya. Kalau istilahnya itu, memohon perlindungan kepada Allah sih, kalau dalam bahasa Sunda itu mandi ayat, kayak gitu ya, agar diberikan perlindungan nih sama Allah, kayak gitu. Bahkan adik-adik bisa lihat contoh animasinya nih, kalau adik-adik pernah nonton Nusarara, kan gimana tuh di situ dicontohin ya, sebelum tidur harus melakukan apa aja nih, wudu dulu, kemudian bisa baca ayat kursi, kemudian zikir yang tadi 3 surat Qul ya, ada Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kayak gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa Pak Asep? Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar tentang nih, lafal huruf hijaiyah bersambung ya. Kalau di antara adik-adik ada yang sudah bisa baca Quran, alhamdulillah ya Pak Asep ucapkan selamat. Semoga bisa istiqomah baca Al-Qur'annya tiap hari tadarus Quran. Adapun di antara kalian ada yang masih berjuang nih, masih ikro, nggak apa-apa. Ya Pak Asep doakan kalian semoga masih semangat, tetap berjuang ya agar bisa membaca Al-Qur'an. Seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita awali dengan bernyanyi terlebih dahulu nih. Ada tanda baca dalam Al-Qur'an. Nada lagunya itu Lihat Kebunku. Ya. Nih sama Pak Asep diiringi dengan backsound lagu ya. Sama Pak Asep bakalan di-share audionya. Tapi Pak Asep mohon maaf nih, Pak Asep suaranya agak kurang bagus karena qadarullah lagi nggak enak badan nih ya, tapi tetap masih semangat nih untuk membuat video pembelajaran ya, agar adik-adik bisa eh, bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan penuh semangat ya, kayak gitu. Nah, di sini ada ya, sudah ada di layar adik-adik ya semuanya nih, tentang lagu apa ini teh, eh tanda baca dalam Al-Qur'an memakai nada lagu Lihat Kebunku. Siap ya? Dengerin. Banyak tanda baca di dalam Al-Qur'an. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, doma, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Qur'an semuanya indah. Banyak tanda baca di dalam Al-Qur'an. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, doma, sukun, tasydid, tanwin. Bacaan Al-Qur'an semuanya indah. Nah, kayak gitu ya. Nih suara Pak Asep fales banget ya. Karena apa? Karena lagi eh, kurang kurang enak badan ya. Tapi nggak apa-apa ya, suara fales Pak Asep bisa menghibur adik-adik semua nih. Mungkin sekarang ada yang lagi senyum-senyum nih. Ya nggak apa-apa. Pak Asep senang kalau adik-adik semangat belajarnya terus tertawa bahagia ya, nggak apa-apa. Kayak gitu. Sengaja sih sama Pak Asep dipalesin ya supaya adik-adik bahagia kayak gitu. Aduh bisa aja Pak Asep cina mengecohnya. Nah, dilanjutin nih cara melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Nih yang pertama ada membaca Al-Qur'an harus dimulai dari sebelah kanan ya. Nih contohnya nih ada lafaz bismillah nih dari sebelah kanan. Kalau di layar adik-adik ya, sebelah kanan nih bismillah. Idza ja nih, ini surat An-Nasr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kayak gitu ya. Jadi membaca Al-Qur'an atau Iqra itu dari sebelah kanan.
Kemudian yang kedua, bunyi huruf Al-Qur'an disesuaikan dengan harokat nih atau tanda baca yang ada pada setiap huruf. Di sini ada patah ya, maknanya itu a, ada kasroh i ya, ada domah maknanya u, ada fathatain atau tanwin patah, ada an maknanya itu, ada tanwin kasroh atau kasrotain maknanya itu in, ada tanwin domah atau di sini bisa disebut domahtain maknanya itu un, ada tasydid nih ya. Kemudian ada sukun mati. Bisa dicontohin gak Pak Asep? Contohnya kayak gimana? Nah, ini contohnya. Yang pertama ada akala nih. Ada huruf alif, kaf, sama lam. Tanda barisnya itu pakai patah ya. Akala. Nah, kemudian yang kedua sama juga nih, pakai tanda baca bahasa fatah. Ada mulku nih. Nah, ini pakai doma sama sukun. Mulk. Nah, ini huruf mim pakai domah jadi mu. Ada huruf lam pakai sukun jadi huruf L nih ini. Ada kaf pakai domah jadi ku. Disatuin mulku. Nah, ini tasdid nih ada di huruf ba nih. Jadi ba-nya ada dua ya. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Contoh bacanya kayak gini, robbuka. Nah, ini ada tulisannya nih sama adik-adik ya. Bisa sambil belajar juga. Di sini ada tabat kayak gitu. Nah, cara baca yang baik dan benar gimana Pak Asep ini teh? Nah, kalau Pak Asep di pengajian ya sering kali adik-adik itu ada yang pendek itu dipanjangin, ada yang bacanya itu kayak gini nih. Sehingga harus dibenerin sama Pak Asep teh. Ya, dikasih tahu dulu ini cara bacanya kayak gini ya. Nah, ada yang kayak gini nih, akala. Nah, itu belum bener nih. Harus diperbaiki. Kayak gini juga ada ba'asa mulku. Nah, seharusnya bacanya itu akala ba'asa mulku robbuka tabbat. Nah, kayak gitu ya contohnya. Nah, terakhir ya dari Pak Asep, mari saling mendoakan dalam kebaikan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama nih, kemarin ada banyak yang japri ke Pak Asep, ada yang di antara adik-adik itu ada yang sakit, ada yang lagi sakit, baik ada yang lagi dioperasi di rumah sakit misalnya teh, ada yang lagi dirawat di rumah sakit, orang tuanya juga ada yang dirawat misalnya di rumah sakit. Pak Asep doakan ya semoga segera diangkat penyakitnya dan diganti dengan keadaan sehat sehat walafiat ya, agar bisa beraktivitas kembali secara normal, agar bisa beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal ya, untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang, magfirah, ampunan ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Pak Asep juga doakan misal di antara adik-adik ada yang masih belum bisa baca ya, Pak Asep doakan nih semoga diberikan kemudahan dalam belajarnya. Berdoa kepada Allah nih adik-adik, ya Allah aku teh pengen banget baca nih ya Allah, aku teh lagi berjuang nih mendekatkan diri kepadamu ya Allah dengan belajar dengan Pak Asep nih pendidikan agama Islam. Ya Allah aku memohon kepadamu, lancarkanlah lisan hambamu ini untuk bisa membaca Al-Quran, Iqra ya kayak gitu ya, sehingga bisa mendapatkan pembelajaran bacaan yang bermanfaat dari yang lainnya, terutama dari Al-Quran terlebih dahulu ya, karena itu kitab suci Al-Quran itu pedoman hidup kita semua. Pak, saya ucapkan terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Pak Asep memohon maaf lahir batin bila ada kekeliruan ya dari Pak Asep, baik dari segi kata atau